Bayangkan sebuah partai politik bukan milik elit, bukan pula dikendalikan oleh keluarga, tapi milik semua anggota dengan suara yang setara. Presiden Jokowi menyebutnya Partai Super TBK. Apa maksudnya? Dan mengapa istilah ini muncul tepat saat putra bungsunya Kaisang Pangarep kembali duduk di kursi Ketua Umum PSI? Solo 19 Juli 2025. Di tengah gemuruh ribuan kader PSI, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berdiri di podium Kongres Perdana PSI dan melemparkan satu pernyataan yang langsung memicu diskusi politik nasional. Partai Super TBK adalah partai yang tidak dimiliki elit, tidak dimiliki keluarga, tapi dimiliki semua anggota partai. Sebuah konsep yang terkesan sederhana, namun menyentuh akar persoalan utama politik di Indonesia, dominasi elit, dinasti, dan politik transaksional. Istilah TBK sendiri biasanya melekat pada perusahaan publik, tapi kini disematkan untuk partai politik sebagai simbol bahwa kekuasaan harus dibagi rata, bukan diwariskan. Jokowi tidak berhenti pada teori. Ia menyebut bahwa implementasi dari konsep Super TBK itu diwujudkan PSI melalui e-voting, sistem pemilihan elektronik yang diterapkan dalam pemilihan umum raya PSI. Mulai 12 hingga 18 Juli 2025, lebih dari 157.000 kader PSI memberikan hak suaranya secara digital untuk memilih ketua umum baru. Semua suara dihitung, semua anggota punya hak yang sama. Tidak ada pemilik saham mayoritas, tidak ada suara emas dari belakang layar. Kalau model ini kita lakukan, tidak ada lagi politik di belakang layar. Semua keputusan partai nanti ada di tangan seluruh anggota. Tegas Jokowi. Apakah ini cikal bakal transformasi besar dalam sistem demokrasi internal partai? Namun, hasil dari sistem terbuka ini tetap menghadirkan ironi dan pertanyaan besar. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI untuk periode 2025-2030 dengan 65,28% suara. Ia mengalahkan dua rivalnya, Ronald Ariston Sinaga alias Broron 22,23%, Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Sejak Kaisang bergabung ke PSI pada tanggal 23 September 2023, lalu langsung ditunjuk jadi ketua umum 2 hari kemudian, sorotan publik tak kunjung reda. Banyak yang menilai langkah ini mengawali babak baru dinasti politik Jokowi. Kini, lewat e-voting, Kaisang resmi memimpin PSI melalui suara mayoritas kader. Selamat kepada pemenang, Mas Kaisang Pangarep, ujar PLT Ketum PSI Andi Budiman dari atas panggung. Pertanyaannya, apakah kemenangan ini cermin demokrasi yang sejati? Atau justru hanya pembungkus digital dari kekuasaan yang tetap elitis? Sebagai pihak menilai, sistem e-voting ini terkesan modern dan progresif, tapi tetap ada keraguan. Apakah sistemnya cukup diaudit, cukup bebas dari tekanan struktural, dan tidak memihak? Aktivis demokrasi bahkan menyebut ini sebagai politik digital yang belum tentu bebas dari kendali sentral. Namun tak bisa dipungkiri, PSI adalah satu dari sedikit partai yang mengizinkan seluruh anggota memilih langsung ketua umum. Ini langkah yang belum tentu berani dilakukan partai-partai besar lainnya. Kaisang Pangarep kini resmi kembali duduk di kursi ketua umum. Jokowi pun sudah meletakkan kerangka gagasan baru soal keterbukaan dan demokrasi internal lewat Partai Super TBK. Kini publik tinggal menanti, apakah gagasan ini akan menjadi panggung simbolik atau benar-benar menumbuhkan kepercayaan baru terhadap partai politik. Karena politik bukan soal wajah-wajah lama, tapi tentang siapa yang berani mengubah sistem dari dalam. Apa pendapatmu soal sistem e-voting dan konsep partai super TBK ini? Apakah PSI sudah berada di jalur yang benar atau ini hanya pencitraan dinasti yang lebih rapi? Tulis opinimu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten politik terkini yang bukan hanya informatif, tapi juga menggugah kesadaran kita sebagai warga negara. Karena suara kita bukan sekedar hak, tapi juga harapan.